Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Mohon perhatian Anda. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan untuk memasuki ruangan teater. Sebagai Prabu Tapa Agung, Huna sebagai narator dan Purbasari, Ataya sebagai Lutun Basaru, Hoi sebagai Purbarara, Dika sebagai Indrajaya, Marsha sebagai Nenek Sihir, Akila sebagai Purba Enda, Ratu sebagai Purbamani, dan terakhir Asep sebagai Pati. Selamat menyaksikan drama dari kami. Kisah pada zaman dahulu kala di bumi Kasur, hiduplah seorang putri cantik bernama Purbasari. Ia adalah anak bungsu dari Prabu Tapa Agung, raja dari kerajaan Tasikmalaya. Suatu hari, raja bermimpi didatangi oleh Sunan Ambu yang mengatakan bahwa sudah saatnya raja istirahat dan mewariskan tahtanya pada salah satu putrinya. Umurku sudah lanjut usia. Tapi belum ada anak yang pantas untuk mewarisi tahta kerajaan ini. Mimpi itu, menurut Sunan Ambu, Purbasarilah yang paling pantas untuk tahta ini. Pati! Mohon ampun, Prabu. Ada apa, Prabu? Panggilkan putri-putriku. Baik, Prabu. Mohon ampun, Prabu. Semua putri telah tiba. Hormat kami, Ayahanda. Ada apa gerangan Ayahanda memanggil kami? Kemarilah putri-putriku yang cantik. Duduklah bersamaku. Tunggu, dia siapa? Mohon ampun, Prabu. Perkenalkan, namaku adalah Indrajaya. Aku adalah sahabat dari Purbarara. Mohon ampun, Ayahanda Prabu. Benar, dia adalah sahabatku Indrajaya. Izinkan dia tetap di sini. Baik, duduklah. Dengarkan semua. Aku bermimpi bertemu Sunan Ambu dan ia berpesan kepadaku bahwa sudah saatnya aku beristirahat dan memberikan tahta kerajaan ini kepada salah satu dari kalian. Pasti kau? Ya iya, pasti aku. Ya, dan aku akan mengikuti perintahnya bahwa tahta kerajaan ini akan kuberikan kepadamu, Purbasari. Kok Purbasari sih? Mohon ampun, Ayahanda, apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purbarara? Karena ia lebih pantas dibandingkan aku. Mohon ampun, Ayahanda Prabu. Benar apa yang dikatakan Purbasari. Purbarara yang lebih pantas menerima tahta kerajaan ini. Mohon ampun, Ayahanda Prabu. Betul, Ayahanda Prabu, karena Purbararang adalah putri tertua di kerajaan ini. Tidak, Purbasarilah yang lebih pantas. Aku yakin Purbasari bisa menjadi teladan bagi rakyatku nanti. Purbararang, kau tidak merasa keberatan kan bila adikmu yang menjadi ratu di istana ini?
Tidak, Ayahanda Prabu, apa-apaan ini? Kenapa si kecil ini yang menerima tahta itu, bukan aku? Tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak memakai mahkota itu dan menjadi penerus kerajaan ini. Tidak begitu maksudku, anakku. Dengar dulu, ini adalah perintah Sunan Ambu. Tapi itu hanya mimpi. Benar Ayahanda Prabu, seharusnya kakaklah yang lebih pantas menerima tahta ini, bukan aku. Justru karena aku melihat kebaikan hatimu itulah aku memilihmu, putriku. Aku percaya kelak nanti kau bisa menjadi pemimpin yang baik dan dicintai oleh rakyatku nanti. Sebelumnya, terima kasih. Akan tetapi, Ayahanda terlalu memujiku. Aku khawatir Ayahanda akan kecewa jika aku tidak sesuai dengan harapan Ayahanda. Sudahlah, kamu juga senang kan Purbasari? Lihat saja, jika ayah tidak adil akan datang kutukan pada kerajaan ini. Mati! Katakanlah pada Sunan pelosok negeri ini bahwa kini putriku Purbasari akan menjadi ratu di istana ini untuk menggantikanku. Mohon ampun, baik yang mulia, laksanakan. Selamat ya Purbasari, sekarang kau telah menjadi ratu di istana ini. Aku bangga padamu Purbasari, kamu pasti bisa memimpin kerajaan ini. Aku yakin. Lalu raja dan para putrinya meninggalkan aula kerajaan. Sementara itu, Purbarara pergi ke sayap istana bersama dengan Indrajaya di belakang. Aku tidak terima. Aku akan lakukan apa saja agar mahkota tahta kerajaan ini menjadi milikku, karena aku yang lebih berhak. Lihat saja nanti. Iya betul, kamu lebih berhak, karena kamu adalah putri tertua di kerajaan ini. Aku akan selalu mendukungmu Purbarara karena aku adalah sahabatmu. Ayo ikuti aku. Aku akan membantumu mendapatkan hakmu. Ternyata Indrajaya membawa Purbarara untuk mendatangi Nenek Sihir. Aku tahu tempat ini. Kamu memang pintar, Indrajaya. Siapa dulu dong sahabat terbaikmu. Bikin kaget saja. Ada apa kamu kesini? Oh, aku tahu itu kan. Wah, nenek hebat sekali. Meski ompong dan peot, tapi nenek hebat. Belum bilang apa-apa, nenek sudah tahu. Hebat. Hus, ompong-ompong. Mau kukutuk kamu jadi kepompong. Yang bilang sudah tahu siapa? Mana aku tahu. Cuma bilang itu saja. Oh, kirain sudah tahu. Jadi begini, Nek, kedatangan aku ke sini. Cuman itu saja. Itu sih gampang. Lalu penyihir pun mengambil mangkok yang berisi air dan memantrainya. Sambil komat kami temu tebak dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Setelah selesai, mangkok pun diberikan kepada Purbarara. Ini aja nih. Iya cerewet, pokoknya. Aku akan berikan ramuan ini kepada Purbasari. Sementara itu di istana, Purbasari sedang berkumpul dengan saudari-saudarinya dan Purbarara pun tiba-tiba menghampirinya. Sampurasun, Rampet. Aku
Aku sudah buatkan minuman yang segar loh. Ini untukmu, 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 dan ini untuk Indrajaya. Terima kasih Kakanda Purbararang. Wah, minuman ini terlihat sangat segar. Iya Kakanda, tahu aja kita kehausan dan kepanasan. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Lalu Purbararang pun pergi sambil mengintip dari belakang. Rasakan kamu Purbasari, tahta itu seharusnya menjadi milikku. Hahaha. Tidak, tunggu aku. Apa yang terjadi dengan diriku? Apalah cerita, tunggu aku. Ada apa Purbasari? Kenapa? Kamu kenapa? Loh, wajahmu, tubuhmu, kenapa kamu? Aku tidak tahu kenapa bisa menjadi seperti ini. Bagaimana ini? Purba Enda dan Purba Manik pun berlari memanggil Prabu Tapa Agung. Raja pun segera mengikuti kedua putrinya. Ayahanda, ayahanda. Tolong lihat Purbasari. Ada apa? Ada apa ini Purbasari? Ada apa dengan wajahmu? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa juga dengan tangan dan kakimu? Pati, kenapa ini bisa terjadi? Ayahanda, ini pasti kutukan. Iya, kutukan. Karena ayahanda tidak mendengarkan apa yang aku katakan kemarin. Mohon ampun, Prabu. Hamba juga tidak tahu. Sekarang kita harus bagaimana? Satu-satunya cara, ayahanda harus mencabut keputusan kemarin dan menyerahkan tahta kepadaku yang lebih berhak. Purbasari pun harus kita asingkan ke hutan. Karena kalau tidak, seluruh rakyat di kerajaan ini pasti akan ketakutan dan akan tertular penyakitnya. Mohon ampun ayahanda Prabu. Benar kata Kakanda Purbararang. Mohon ampun, Prabu. Benar apa yang dikatakan para putri. Rakyat kita akan merasa ketakutan jika melihat putri Purbasari seperti ini. Tapi ayahanda, kasihan. Jika Purbasari harus diasingkan ke hutan, pasti ada cara lain untuk menyembuhkannya. Di sana dia akan sendirian. Mohon ampun, tapi hamba rasa hutan adalah tempat paling tepat saat ini sebelum penyakitnya menular. Tolong ayahanda, maafkan aku. Aku tidak ingin ke hutan. Maafkan ayahandamu, putriku. Tidak dapat berbuat apa-apa. Demi ketentraman kerajaan ini dan rakyatnya, kau harus diasingkan sampai sembuh. Baiklah, tidak apa-apa. Jika itu yang terbaik ayahanda, aku akan menerimanya. Pati, bawalah putriku ke hutan. Pastikan kamu mengirimi makanan yang cukup. Mohon ampun. Baik, laksanakan, Prabu. Sesuai perintah raja, Pati pun pergi mengantarkan Purbasari ke hutan. Di sana terlihat ada sebuah gubuk. Pati pun pergi meninggalkan Purbasari di gubuk itu. Tuan Putri, mohon maaf, aku hanya bisa mengantarkanmu sampai di sini. Iya, Pati, tidak apa-apa. Setelah Pati pergi, Purbasari pun duduk di depan gubuk dan dia pun memegang lehernya. Ternyata selendang pemberian ibunya yang biasa dia kenalkan hilang di jalan tanpa dia sadari. Purbasari sudah berputar-putar mencari selendangnya, tetapi selendang tersebut tidak ditemukan. Lalu dia berkata, siapapun yang menemukan selendang itu akan dijadikan sahabat. Tiba-tiba datanglah seekor lutung dan memberikan selendangnya. Ini selendangku. Terima kasih lutung. Nah, sekarang kamu akan menjadi sahabatku. Siapa namamu? Kasar. Aku lutung dengan Tuan Putri. Semenjak itu, mereka pun bersahabat dengan baik. Suatu hari, lutung mengajak Purbasari ke sungai. Ia meminta Purbasari untuk berdoa kepada Tuhan. Karena dia yakin Purbasari adalah orang yang berhati mulia, maka Tuhan akan mengabulkan doanya. Purbasari pun berdoa sebelum mandi.
Dia berdoa agar penyakitnya sembuh. Lalu Purbasari mandi di sungai. Tak berapa lama, kutukannya hilang. Wah, kutukanku hilang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengabulkan doaku. Lutung, sahabatku, terima kasih karena Engkau sudah membantuku menemukan sungai ini. Sama-sama. Putri, sekarang kau bisa kembali pulang ke sana. Pada saat perjalanan pulang ke gubuk, Purbasari bertemu dengan Pati. Ternyata Pati sedang mencari Purbasari. Dan Pati pun kaget ketika melihat Purbasari. Sudah cantik seperti semula. Purbasari pun menceritakan bahwa itu adalah pertolongan Lutung. Syukurlah Tuan Putri, Ana sudah sembuh. Oh iya, semenjak Tuan Putri pergi yang mulia sakit-sakitan dan meminta agar Tuan Putri kembali ke istana. Baik Pati, kalau begitu kita akan pulang sekarang. Purbasari menengok ke belakang, melihat Lutung tertunduk terdiam. Purbasari tersenyum lalu mengajak Lutung untuk ikut ke istana. Ayo Lutung, ikut bersamaku. Purbasari merasa kalau Lutung adalah sahabat terbaiknya. Dan Lutung pun mau dibawa ke istana. Sesampainya di istana, raja pun menyambut Purbasari dengan senang. Di aula, raja sudah ada bersama kedua kakak Purbasari. Sedangkan kakak Purbalarang datang menyusulnya. Maafkan aku, Ayahanda. Aku lama meninggalkanmu sehingga Ayahanda sakit-sakitan seperti ini. Berdirilah putriku, aku sekarang baik-baik saja karena bisa melihatmu sudah sembuh dari penyakit anehmu. Aku selalu berdoa, semoga Tuhan selalu melindungimu dimanapun kamu berada. Syukurlah kamu sudah kembali Purbasari. Kutukanmu sudah hilang, wajahmu sudah kembali seperti semula. Syukurlah. Ayahanda, aku tahu pasti Ayahanda akan memberikan tahta ini kepada Purbasari. Tetapi aku punya satu permintaan. Aku minta diadakan sayembara. Apabila Purbasari dapat mengalahkanku, maka aku rela memberikan tahta ini kepadanya. Apa maksudmu? Itu berlebihan, Purbararang. Tidak apa-apa Ayahanda, selama dalam hati kita penuh kebaikan, pasti akan menjadi pemenangnya. Aku yakin. Baiklah Kak, bila itu maumu, aku bersedia mengikuti sayembara ini. Penyihir itu. Aku ingat sekali dia. Yang menggodaku. Tenanglah Putri. Aku akan membantumu. Kamu penyihir tua. Hei, kamu seruntung hitam. Karena aku si sulung, aku berhak menentukan perlombaan ini. Seorang putri raja harus mempunyai sahabat yang tampan. Aku menantangmu, apabila kamu memiliki sahabat yang lebih tampan dan gagah dibandingkan sahabatku, maka aku akan mengakui kalau aku kalah. Indrajaya, ayo kemari. Aku adalah Indrajaya, teman Purbalarang yang sangat tampan dan gagah. Walau bagaimanapun, Lutung adalah sahabatku yang menemani dan menghiburku selama aku di hutan dan membantuku agar sembuh. Tapi bagaimana ini? Dia bukan manusia. Ayahanda, aku mengaku kalah. Tunggu. Terima kasih Tuan Putri. Kamu sudah menjadikanku sahabatmu. Dan Putri milikku.
memiliki hati yang bersih dan mulia. Putri juga tidak malu mengakui aku sebagai sahabatmu sebenarnya. Inilah aku. Tidak, mana mungkin kamu? Jangan main-main ya. Kamu pasti bukan lutung itu. Pergi kamu dari sini. Aku yang berhak memenangkan sayembara ini dan memimpin kerajaan ini. Dia benar, masa aku dikalahkan oleh lutung? Hei, aku memang lutung. Tapi sebenarnya aku adalah Guru Minda. Aku seorang pangeran yang dikutuk dan diasingkan di hutan. Ternyata kutukanku karena aku berhasil menemukan seorang sahabat dengan hati yang bersih dan mulia, dan itu adalah Putri Purbasari. Wah, tampan sekali. Dia lebih tampan dibandingkan Indrajaya. Kurasa pemenangnya adalah Guru Minda. Baiklah, sayembara ini sudah selesai dan semua sudah melihat dan sudah tahu pemenangnya adalah Purbasari dan Guru Minda si lutung. Maafkan aku memang tidak pantas menerima tata ini. Berdirilah, Kak. Aku tidak akan mengambil tahtamu. Kakak boleh memimpin kerajaan ini karena kakak adalah putri tertua. Tapi berjanjilah, pimpinlah kerajaan dengan adil dan bijaksana. Tidak adikku, Guru Minda benar. Kamu adalah putri yang sangat baik dan berhati mulia. Dengan mudahnya kamu memaafkanku. Padahal aku sudah sangat jahat kepadamu. Kamulah yang pantas memimpin. Aku sadar mahkota ini adalah untukmu dari awal. Maafkan aku adikku. Purbasari pun memaafkan Purbalarang. Lalu Purbasari diangkat menjadi ratu di kerajaan tersebut. Dan dia sangat berterima kasih kepada Guru Minda karena menolongnya untuk sembuh dari kutukan. Ketiga kakak Purbasari pun memeluk Purbasari. Aku senang mempunyai adik sepertimu. Aku bangga pada kalian semua saudara-saudaraku, terutama padamu Purbasari. Wahai putri-putriku, aku senang melihat kalian seperti ini. Aku bangga kepada kalian semua. Hiduplah damai untuk kerajaan ini. Bantulah Purbasari memimpin kerajaan ini. Mereka sudah berbaikan. Aku kabur aja. Akhir kisah, begitulah cerita tentang Putri Purbasari dan Lutung Kasarung. Kerajaan Pasir Batang pun hidup dengan tentram dan damai. Sekian penampilan dari kelompok kami. Adapun pesan-pesan dari cerita ini: 1. Harus pandai memilih teman. 2. Jangan terpengaruh dengan ajakan buruk. 3. Jauhi rasa iri dengki. 4. Berusaha tetap berbaik hati. 5. Jika salah jangan malu minta maaf. 6. Tetap suportif dan bersaing sehat. 7. Harus saling membantu dalam kebaikan. 8. Jangan menilai orang dengan luarnya saja. 9. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.